Rabbit dog! Di awal film, kita melihat sebuah suku asal Luther dan Tani sebagai kepala sukunya di sini. Terlihat mereka sedang menyambut tamu, yaitu suku dari Blackwood. Dan di sini, Werepa sebagai pemimpin sukunya menggantikan ayahnya yang berhalangan hadir. Adapun suku Black datang adalah untuk berziarah ke makam leluhurnya yang letaknya berada di tempat suku Luther. Sebagai penghormatan, Werepa masuk sendiri ke tempat makam leluhurnya. I promise you. Welcome me, my noble ancestor. Awalnya, ia berdoa dengan normal, namun tiba-tiba ia malah dengan sengaja ngising di tengkorak leluhurnya. Tanpa disadari, ia telah dibuntuti oleh seorang anak kepala suku Luther, yaitu Hongi. Leluhurnya segera pergi untuk melaporkan kejadian itu. Naas, Hongi kalah cepat hingga ia tertangkap oleh Werepa. Kemudian Werepa pun membawa Hongi kepada kepala suku Luther dan memutarbalikkan fakta bahwa putranya telah menghina sukunya dengan ngising di tempat makam leluhur Werepa. There is no place for me. Suasana pun memanas hingga kepala suku satu menawarkan akan membunuh putranya, yaitu Hongi, agar perdamaian kedua suku tetap terjaga. There, lay your dirty hands on a chief's son. Werepa tidak memperdulikan hal itu. Ia berkata akan melaporkan kejadian ini kepada ayahnya. Dengan lantang ia berteriak untuk siap berperang. Brave warrior! Singkat ceritanya, Hongi dan ayahnya mengobrol di depan teras rumahnya, dan ayahnya mengatakan bahwa dulu di tanah kematian sebelah timur terdapat suku besar yang kemudian tiba-tiba menghilang. That for our tribe, and you shouldn't either. Di malam harinya, tiba-tiba suku Luther diserang. Hongi ditendang hingga ia terjatuh ke jurang. Karena tidak ada persiapan, semua laki-laki suku Luther dibantai habis dengan sadis, termasuk Tani sang kepala suku. Bill, tonight, in this triumphant battle we have won. Salah satu anak buah Werepa melaporkan bahwa Hongi, anak dari kepala suku Luther, belum berhasil ditemukan. Alih-alih mencarinya, Werepa pun membiarkan dan memilih pergi untuk segera kembali melakukan perjalanan pulang. The boy fled. Keesokan harinya, Hongi terbangun dari pingsannya. Ia segera kembali ke sukunya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat yang tersisa hanya perempuan saja. Look around! All of our men are dead. Where were you, boy? Setelah itu, Hongi mengambil beberapa barang peninggalan ayahnya. Hongi membulatkan tekad untuk balas dendam kepada suku Blackwood yang telah membantai sukunya. I killed Werepa myself. And neither can you. Sebelum ia pergi, ia mengatakan kepada saudarinya jika sampai ia tidak kembali, tolong ceritakan tentang dirinya. Di sisi lain, Werepa dan sukunya berhenti di persimpangan jalan. Ia ingin pulang lewat jalan pintas agar bisa kembali lebih cepat. Tapi salah satu bawahan Werepa memperingatkan kalau jalan pintas itu bernama Tanah Kematian, di mana di sana
ada seorang monster prajurit yang menghabisi semua sukunya sendirian. And they will hide from us. Seperti biasanya, Werepa yang tidak mau peduli itu pun langsung pergi ke sana. Tak lama setelah mereka pergi, Hongi sampai di tempat yang baru saja dilewati Werepa. Ia pergi ke tanah kematian dengan tujuan untuk meminta bantuan monster prajurit agar mau membantunya membalaskan dendamnya. Why are you here, little one? What you seek is inside. Enter at your peril. Tell me, how old are you, boy? I have seen nearly 16 seasons. Di sini, Hongi pun langsung masuk dan ia bertemu dengan monster prajurit yang ia cari. Monster prajurit itu meminta Hongi untuk menceritakan alasan kenapa ia datang ke sini. Mau apa? Sebelum si monster itu memutuskan akan membunuh dan memakan Hongi. Di sini pun ia menceritakan semuanya. Singkat cerita, saat monster prajurit itu merenung, tiba-tiba seorang wanita muncul yang ternyata ia adalah istrinya. Di sini, sang istri meminta suaminya agar bisa membantu Hongi, tentu agar mereka terbebas dari dosa masa lalunya, karena si monster dulunya pernah membunuh semua sukunya. Stupid woman. I'm trapped in this dishonor along with you. Why? Go help the boy with his vengeance. Keesokan harinya, dua anak buah Werepa yang takut dengan tanah kematian memutuskan pergi ke arah selatan. Werepa dan sukunya yang tersisa, mereka tidak peduli dan akan melanjutkan pergi melewati tanah kematian. Si monster prajurit dan Hongi segera bergegas untuk mencari Werepa. Your ancestors for me. Secara tidak sengaja, mereka bertemu dengan anak buah Werepa yang terpisah tadi. Di malam harinya, mereka sedang santap malam dengan daging orang yang tadi dibunuhnya. Sang monster prajurit merasa bahwa Hongi masih cukup lengah sehingga ia memutuskan untuk mengajarinya bertarung. Mulai dari cara memprovokasi lawan agar kehilangan fokusnya, hingga mengajari beberapa titik-titik lemah yang bisa dimanfaatkan untuk segera melumpuhkan lawan. Right here, hard as you can. Then you will hit them here. You see? You are getting worse. Now maybe you should get some sleep because tomorrow... Hingga esok hari, pemburuan mereka pun dilanjutkan kembali. Di sini, sang monster prajurit itu meminta Hongi untuk bersembunyi di hutan. Di sana, Hongi yang berusaha bersembunyi ternyata ia dibuntuti oleh salah satu anak buah Werepa. It is him right in front of us. Dog. Where are you? Dengan duet mautnya, mereka berhasil membunuh 1-2 orang anak buah Werepa. Di sini, Werepa memutuskan untuk kabur dengan meninggalkan beberapa anak buahnya untuk menahan Hongi dan gurunya agar Werepa bisa kabur dengan aman. Pertarungan itu pun masih berlanjut hingga duet maut Hongi dan monster berhasil mengalahkannya.
harinya, Werepa dan kelompoknya melanjutkan perjalanan. Namun mereka tidak bisa bergerak cepat karena salah satu orang dari kelompoknya terluka. He is a demon. Do you think we are cursed then? Di saat bersamaan, Hongi dan monster prajurit melakukan pengejaran kembali. Di tengah perjalanan mereka, kali ini mereka bertemu dengan 3 orang dari suku lain. Perempuan dari suku lain bertanya, "Apa yang engkau cari di sini?" Hongi menjelaskan semuanya, hingga perempuan itu menawarkan Hongi berkemah dengan kelompok mereka. You should kill them. Thought what you wanted was to find Werepa. Pada malam harinya, Hongi terbangun karena mendengar suara keributan. Hongi segera berlari ke sumber suara keributan itu, hingga ia melihat 2 mayat orang dari suku tadi tergeletak. Ternyata suara keributan itu berasal dari si monster yang sedang membantai orang-orang tadi di sana. Hongi marah dan berteriak, "Mengapa kau membunuhnya? Apakah kau iblis? Apakah kau binatang? Kenapa kau membunuhnya, anjoy?" What are you, a demon? A monster? I know who and what you are. I am the monster who slays them. Di pagi harinya, si monster dan Hongi melihat kepulan asap di atas bukit. Di sini, si monster mengatakan bahwa ia yakin Werepa dan sukunya ada di sana. Ternyata dugaan si monster itu benar. Saat Werepa terbangun, ia marah ketika melihat anak buahnya malah bakar-bakaran. Setelah itu, Werepa dan anak buahnya memutuskan segera bergegas pergi. Baru beberapa langkah pergi, Go back inside the fort. sadar dengan kemungkinan menang yang sangat kecil, Werepa pun memutuskan untuk kembali ke benteng dan bersembunyi. Tidak hanya itu, Werepa pun memancing emosi Hongi dengan memenggal kepala ayahnya. Cowards! Glory you wanted? Come out then and get it! Si monster menenangkan Hongi dan menariknya untuk segera pergi. Kemudian si monster berapa kayu kering lalu diikat. It's filled with nothing but all this dust. We have only been here a day. Di sisi lain, di tempat Werepa salah satu anak buahnya membangkang. Ia mengatakan bahwa Werepa tidak becus untuk jadi seorang pemimpin, hingga mereka terjebak di sini tanpa adanya makanan dan minuman. Orang itu terus mengolok-ngolok Werepa. Sudah tidak tahan lagi dengan cucutnya, Werepa pun langsung mengeksekusinya. Kemudian, tangan kanan Werepa pun menemukan senjata yang bisa mereka pakai untuk melawan Hongi dan monster prajurit. Son to them. The gods smile. Saat Hongi dan monster prajurit bersembunyi, Hongi mendengar teriakan Werepa yang akan segera bergegas pergi. Seakan mengejarnya, Hongi melihat kepala ayahnya ada di benteng itu. Hongi pun menghampirinya tanpa disadari ternyata itu adalah jebakan. Stupid boy! No mercy on him!
dia berhasil mengembalikan keadaan sehingga Hongi memiliki kesempatan besar untuk membunuh Werepa. Namun di sini Hongi tidak melakukan hal itu. Kalau ia membunuhnya, sukunya akan membalas dendam dan begitu seterusnya. Jadi ia memutuskan untuk melepaskannya dan mengatakan bahwa kau dan sukumu berhutang kepadaku. Setelah itu Werepa pulang sendirian karena anak buahnya sudah menenggoy. Hongi pun menemui monster prajurit yang sedang sakaratul maut, dan si monster berterima kasih kepada Hongi karena berkatnya ia bisa mati dengan tenang dan punya tempat di akhirat nanti. Sayangnya film pun tamat. Semoga video ini bisa menemani waktu senggang kalian. Seperti biasa, jika ada film recommended Pak, ya silakanlah komen di bawah Pak. Oke, salam dari Fahri Movie.